Selamat pagi adik-adik sekalian. Kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik sekalian. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Nah, sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari adik-adik sekalian. Apakah hadir semua? Luar biasa ya. Saya berharap adik-adik sekalian tetap mempertahankan kehadiran dari adik-adik sekalian, tetap konsisten dalam kehadiran kelas, karena itu adalah bentuk kedisiplinan sekaligus bentuk tanggung jawab dari adik-adik sekalian dalam mengikuti proses pembelajaran. Sebelumnya, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama Bapak Ronaldo Suwardi. Adik-adik sekalian bisa menyapa saya dengan sapaan Pak Ronald. Itu saja. Saya berharap kita bisa kenal lebih dalam lagi, karena orang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, oleh karena itu kita terlebih dahulu memohon kehendak Tuhan agar semua aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Seorang sastrawan pernah mengatakan, segala sesuatu dapat dipermudah dengan mudah-mudahan. Oleh karena itu, salah satu dari adik-adik sekalian memimpin kita di dalam doa. Silakan. Oke, terima kasih kepada teman kita yang telah membawa kita, memimpin kita di dalam doa. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita akan memasuki atau diperkenalkan dengan materi baru, yaitu perkembangan ekonomi di era digital. Nah, adapun tujuan dari materi ini yang akan dipelajari oleh adik-adik sekalian pada pagi hari ini, yaitu menganalisis kegiatan ekonomi di era digital ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh kepada materi inti kita pada pagi hari ini, Bapak terlebih dahulu bertanya kepada adik-adik sekalian. Kira-kira siapa di antara kalian yang pernah belanja secara online? Oke. Nah, saya kira kita semua pernah melakukan perbelanjaan secara online. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah, kira-kira barang apa yang dibelanjakan oleh adik-adik sekalian ketika melakukan perbelanjaan secara online tersebut? Oke. Nah, saya kira bahwa kita melakukan perbelanjaan secara online karena kebutuhan kita, karena barang-barang kebutuhan kita yang kita gunakan, kita konsumsi dalam kehidupan kita setiap harinya. Lalu pertanyaan yang mendasar itu semua adalah, mengapa adik-adik sekalian itu melakukan perbelanjaan secara online? Satu-satu, jangan rebutan. Oke, yang di belakang. Luar biasa. Nah, yang samping. Nah, apa yang adik-adik jawabkan itu benar adanya. Bahwa mengapa kita belanja online? Karena alasan-alasan tertentu, seperti menghemat waktu, hemat biaya, karena ada diskon mungkin yang lebih besar, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang membuat kita tertarik untuk melakukan perbelanjaan secara online. Nah, di sini Bapak akan menampilkan dua gambar terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini.
Kira-kira setelah melihat dua gambar ini, apa yang ada di benak atau dipikirkan oleh adik-adik sekalian? Satu-satu. Oke. Nah, terima kasih. Apa yang telah diungkapkan oleh adik-adik sekalian terkait dengan dua gambar tersebut itu benar adanya, yaitu terkait dengan aplikasi-aplikasi belanja online. Nah, dan satunya itu yaitu pasar offline. Jadi perbedaan dua gambar ini adalah yang satunya itu adalah pasar online. Nah, yang sebelahnya lagi yaitu pasar offline. Lalu adik-adik sekalian, saya ingin agar adik-adik sekalian itu mengidentifikasi terkait dengan perbedaan ketika kita melakukan perbelanjaan secara online dan juga perbedaan ketika kita melakukan perbelanjaan secara offline. Itu secara waktu, tempat, harga, dan lain sebagainya. Silakan. Oke. Nah, yang sebelah sana. Luar biasa. Saya kira bahwa kedua jawaban dari teman-teman kalian itu telah memberikan kesimpulan bahwa perbedaan dari keduanya tersebut itu cukup mencolok terkait dengan bagaimana tempat, harga, dan juga waktu. Kalau kita melakukan perbelanjaan secara online, kita bisa belanja ketika kita masih ada di rumah, barang kita masih di rumah, tetapi kita melakukan transaksi perbelanjaan itu secara online lewat HP kita dan lain sebagainya, media-media elektronik. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu perkembangan ekonomi di era digital. Perkembangan ekonomi di era digital. Ekonomi di era digital secara sederhana itu bisa digambarkan sebagai sebuah fenomena. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Don Scott dan juga Zimmerman, bahwa perkembangan ekonomi era digital berangkat dari sebuah fenomena perkembangan teknologi. Nah, hal itu kemudian memengaruhi aspek sosial dan juga ekonomi, bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat dan juga luas itu mempengaruhi kehidupan kita secara sosial dan juga ekonomi. Yang berikutnya adalah manfaat perkembangan ekonomi di era digital ini. Manfaat yang pertama itu adalah menghemat waktu dan juga biaya. Menghemat waktu dan juga biaya dalam hal ini memiliki arti bahwa kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun dan juga meluangkan waktu sebanyak apapun untuk melakukan transaksi atau melakukan perbelanjaan, karena kita hanya perlu untuk mengakses itu lewat gadget kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya keterbukaan informasi yang luas. Keterbukaan informasi yang luas dalam hal ini yaitu kita bisa menemukan berbagai produk dan juga harga dan juga informasi-informasi lainnya terkait dengan kualitas barang dan juga informasi seputar produksi. Yang kedua, dan juga yang ketiga yaitu bebas dari hambatan. Bebas dari hambatan di sini itu memiliki korelasi dengan yang pertama tadi. Ketika kita melakukan perbelanjaan secara online, maka kita hanya butuh paket pulsa pakai ataupun membutuhkan gadget, sehingga kita tidak memerlukan apa-apa selain itu untuk melakukan perbelanjaan secara online.
Ataupun ketika kita ingin menjual barang kita, kita hanya perlu men-share itu di dalam media sosial kita, sehingga tidak perlu meluangkan begitu banyak hal untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Perkembangan ekonomi di era digital itu pun mempengaruhi berbagai aspek. Yang pertama itu kesehatan. Kesehatan dalam hal ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi kesehatan, seperti aplikasi seperti Halo Dokter dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu transportasi dan juga perbankan. Dalam hal ini kita bisa menggunakan aplikasi Gojek, kemudian Grab, dan lain sebagainya. Dalam perbankan kita sering menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Banking, Brimo, GoPay, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh ekonomi digital itu sendiri. Nah, yang ketiga itu terkait dengan bisnis. Nah, dalam kerangka bisnis itu sendiri, itu kita akan masuk kepada aplikasi-aplikasi seperti yang di awal tadi, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah aspek-aspek yang dipengaruhi. Nah, ada pun tantangan tersendiri terkait dengan ekonomi di era digital ini. Tantangannya itu seperti yang pertama, persaingannya makin ketat. Semua orang itu bebas melakukan jual barang secara online. Oleh karena itu, persaingannya itu sangat ketat sekali. Apalagi persaingan antara produk lokal dan juga produk asing. Itu yang pertama sebagai contoh. Yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di sini itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita dalam bagaimana kita mengembangkan kreativitas kita dalam menggunakan aplikasi-aplikasi online untuk melakukan jual barang. Tentu hal ini berkaitan dengan kreativitas dan juga inovasi kita dalam aspek sumber daya manusia itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Nah, dalam hal ini regulasi yang dimaksud adalah aturan-aturan. Nah, di negara kita sendiri banyak sekali aturan terkait dengan ekonomi digital yang saling berbentur satu sama lain. Seperti misalnya kejadian pada tahun kemarin, tahun 2023, kalau tidak salah, yaitu berkaitan dengan TikTok Shop atau jual beli barang di aplikasi TikTok. Itu menuai kontroversi sekali karena tidak ada aturan mainnya di sana. Oleh karena itu ada semacam pekerjaan rumah juga dari pemerintah kita untuk melakukan regulasi yang kuat di situ, sehingga produk lokal kita itu masih tetap bisa terdepan dibandingkan dengan produk-produk asing. Itu adalah tantangan-tantangan tersendiri di era ekonomi digital ini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh adik-adik sekalian terkait dengan perasaan mengikuti pembelajaran ini mungkin, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesulitan dalam menanggapi materi yang disampaikan oleh Bapak, ataupun hal-hal lainnya, keluh kesah dari adik-adik sekalian dalam proses pembelajaran. Silakan. Baik, terima kasih atas segala usulan, saran, dan juga keluh kesah dari adik-adik sekalian. Sekiranya itu bisa menjadi pertimbangan atau bahan evaluasi saya secara pribadi untuk proses pembelajaran di minggu yang akan datang. Nah, adik-adik sekalian, karena kita membuka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa, maka kita juga harus menyempurnakannya itu dengan mengakhirinya dengan doa. Silakan kepada
salah satu dari adik sekalian untuk memimpin kita di dalam doa. Terima kasih kepada adik kita yang memimpin kita di dalam doa. Nah, adik-adik sekalian, apabila ada kata tindakan yang kurang berkenan dari Bapak kepada adik-adik sekalian, mohon maaf yang tak bertepi, dan juga akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi.